warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Nabilah, NIM 2221043, kelas PPAP, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan membacakan hadis tarbawi tentang urgensi pendidikan yang dibagi beberapa poin. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai kewajiban agama. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai tuntutan, tanggung jawab, dan kebutuhan mutlak manusia. Dan yang ketiga, yakni tujuan pendidikan Islam. Poin yang pertama, yakni pendidikan Islam sebagai kewajiban agama. Dalam hadisnya yang berbunyi, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa wadi al ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wad dhahaba. Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan pembawa ilmu tidak pada ahlinya seperti mengalungi babi dengan permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Adapun mufradatnya, yang pertama wadi'un dan muqallidun. Adapun tafsir dan penjelasan dari hadis tersebut, yakni hukum mencari ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan. Maksudnya orang muslim yang mukallaf, yakni muslim yang berakal, balik, laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Orang yang berilmu dan mengamalkan serta mengajarkannya akan mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah atau di sisi manusia. Nilai tarbawi yang bisa diambil dari hadis di atas, yakni kita sebagai pelajar harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terkhusus ilmu agama. Karena dengan orang-orang yang mendapatkan dunia ialah orang yang berilmu. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka akan mudah mendapatkan harta, benda, kedudukan, dan penghormatan dari orang lain. Hal ini merupakan pertanda bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Poin yang kedua, yakni hadis tentang pendidikan Islam sebagai tuntutan, tanggung jawab, dan kebutuhan mutlak manusia. Hadisnya berbunyi, An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullukum ra'in fa mas'ulun an ra'iyatihi, fal amirul ladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wal abdu ra'in 'ala ma sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, illa fakulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Muslim fi sahihi kitabil imarah. Adapun mufradatnya, yakni ta'lun dan ra'in. Terjemah dari hadis tersebut, yakni dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka pemimpin yang memimpin manusia, dia bertanggung jawab atas mereka yang dipimpin. Dan laki-laki adalah pemimpin keluarganya, dia bertanggung jawab atas mereka. Dan perempuan adalah pemimpin dari rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Dan budak adalah pemimpin dari harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Maka ingatlah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim, kitab Imarah. Nilai tarbawi dari hadis ini yang dapat kita ambil, yakni sebagai seorang pelajar, maka kita mempunyai tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab utama kita sebagai pelajar adalah selalu belajar, dan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga belajar di luar kelas. Contoh kecilnya, yakni ketika kita diberi tugas untuk mengerjakan sesuatu, maka wajib bagi murid untuk melakukannya, karena hal tersebut termasuk tanggung jawab kita sebagai pelajar. Dari hadis tersebut, kita dapat banyak belajar. Apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Maka kita sebagai pelajar harus belajar untuk selalu bertanggung jawab atas segala yang dilakukan dan selalu berhati-hati dalam melakukan segala hal.
Poin yang ketiga yakni tujuan pendidikan Islam, yang hadisnya berbunyi Anasun qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhrajahul Bukhari kitabut ta'awat babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah, yang artinya dari Anas berkata, doa yang sering Nabi panjatkan adalah, ya Allah, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa dan adab api neraka. Mufradat dalam hadis tersebut yakni wafil akhirati hasanah dan waqina adzabannar. Adapun tafsir dan penjelasannya, yakni tujuan pendidikan dalam hadis adalah meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di mana kita hidup di dunia menjadi alat uji coba agar seperti apa kita untuk menyiapkan di akhirat kelak. Manusia dihadapkan dengan beberapa jalan seperti arah kita ke jalan ketakwaan atau jalan menuju kedurhakaan. Dalam zaman sekarang, pendidikannya harus mampu dikembangkan kepada peserta didik agar menjadi peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, dan berwawasan sangat luas. Dengan peserta didik tumbuh dengan sehat jasmani, rohani, di mana akan mampu merencanakan kehidupan kedepannya dengan matang dan dapat berguna bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan agama.